wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Ar-Rasyid SPDI, mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Al-Ma'rifah Gempol Cirebon. Juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa PPG 2432122080 dan nomor peserta PPG 321054001427. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Ma'rifah Gempol Cirebon. Berikut praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita ketemu kembali ya dengan pembelajaran PAI dan materi berikutnya ya. Nah ini kita pembelajarannya yaitu mengenai cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang. Namun sebelumnya, mari kita buka buku pembelajaran sekarang dengan membacakan surat Al-Fatihah ditujukan kepada orang tua kita, guru kita, teman dan seluruh pencari ilmu. Ya. Al-Niyati Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat semua? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Kalau saya lihat di buku agenda di sini semuanya hadir ya. Ada hanya satu orang sedang sakit ya. Jadi insya Allah semoga yang sakit ini diberikan kesembuhan secepatnya agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Untuk materi sekarang, kalian siap dalam pembelajarannya? Siap? Ya. Siap ya? Ya. Ya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, ya, ini adalah topik yang tadi saya beritahu. Yang pertama yaitu adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Nggak tampil ya? Diproyektor ya? Di sininya.
Bentar. Teknis. Ya. Copot dah. Mungkin harus dikonekin lagi, Pak. Nah, ini adalah topiknya ya. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu di sini. Ini adalah capaian pembelajarannya, di mana kalian sebagai peserta didik memahami beberapa cabang iman atau syu'ab al-iman yang keterkaitannya antara iman, Islam dan ihsan. Dengan tujuan pembelajarannya di situ ya, dapat menjelaskan pengertian dari syu'bul iman. Yang kedua, menjelaskan cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Ya. Selanjutnya yaitu membacakan dalil-dalil dari syu'bul iman, di mana di situ sudah saya bagikan ya. Kalian memegang modul ya masing-masing. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Yang selanjutnya kita fokus dulu ke tujuan pembelajaran, di mana selanjutnya yaitu menganalisis cara memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Terus yang terakhir, membiasakan sikap dan karakter memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Nah, itu ya untuk capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai slow respon ya intinya. Itu sebelum menuju ke materi, di sini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang perlu kita ketahui. Nah, salah satunya dari pertanyaan tersebut, siapa yang pernah pamit ke orang tua untuk berangkat sekolah, namun ternyata berangkatnya masuk ke PlayStation ya, untuk yang akhirnya tidak masuk sekolah. Ini ya. Pertanyaan yang pertama, ayo, ada yang seperti itu? Tidak ada. Ada. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya adalah siapa yang pernah makan di kantin, kemudian karena merasa makanannya itu tidak enak, ya, membuangnya ke tempat sampah, gitu, ya, karena langsung gitu ya di depan langsung dibuang, agak enak, gitu namanya. Nah, itu ya. Siapa? Nah, yang terakhir, siapa yang pernah melakukan gibah dan fitnah? Ayo, nih biasanya perempuan nih suka nih ngobrolnya memanjang nih ya. Nah, ini tuh, nah ini ya. Ada nggak? Ya. Ada, insya Allah lah. Tapi di sini soleh semua ya. Soleh. Nah, berikutnya mari kita lihat video ya. Mari kita lihat video pembelajaran, dan saya harap kalian bisa mengambil hikmah dan juga pesan moral yang ditampilkan di video ini nanti ya. Itu ya. Ulangi.
sama-sama videonya. Ini mengenai materi-materi yang tadi ditampilkan ya. Cakup semuanya. Kalian tau gak sih itu yang dia katanya sih itu pertama tahu itu apanya kamu harus dulu apaan sih lo aja bener kamu udah ada isunya jadi kedua yang udah gitu ya kalian jangan sendiri dong kalau kita satu harusnya kita Bismillah dan ngomong dari teman-teman sendiri tahu jadi juga harus bersama itu dan kita minta maaf kalian sama adiknya boleh maaf ya tadi aku minta maaf sama dia maaf ya Radina emang aku ada salah apa jadi begini soalnya tadi kami dengar banyak isu-isu kamu tuh kan sama orang di laman enggak guys itu pamangan cowok oh gitu ya tadi ada kamu ya kamu juga ya kita harus berhubung sebenarnya bukan kamu sana ya kamu sih sebenarnya dari kelas 2 Selamat guys, itu kakak aku. Maaf dulu ya. Maaf ya Bu. Ya, nanti akan ada lanjutnya. Jadi kita bayar dulu yuk. Nggak usah bayarin, selesai kerja kalian. Kasih ada yang merasa yuk.
bikinnya. Ya, kita anggap selesai aja ya. Dari cuplikan tadi, ya, ya, kita anggap selesai aja ya. Dari cuplikan tadi, ya, video kalian sudah menyimaknya. Nah, selanjutnya dari cuplikan ini, silahkan kalian cari dan renungkan kira-kira apa pesan moral yang ada di video tersebut. Ya, silahkan nanti maju ke depan ditulis pesan moralnya apa, gitu ya. Dari materi-materi yang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menjaga menutupi aib orang. Nah, nanti silakan dari kalian ada yang maju ya agar salah satunya mendapatkan nilai tambah. Ya. Yang pertama, kira-kira apa pesan moralnya? Silakan, ada yang maju. Tulis ya. Saya butuh 3 orang lah buat pesan moral. Ya. Boleh. Silakan siapa lagi? Ayo dari perempuan lah, Natia. Boleh. Nah, ya. Nah. Pesan moral. Ya. Lanjut, satu lagi. Boleh, siapa saja? Naik. Ya, terima kasih untuk teman kita yang sudah maju. Ini ya, salah satu pesan moral yang pertama di sini teman kalian ngasih dari video tersebut yang pertama yaitu terbebas dari ikatan dunia dan akhirat. Jelas ya, salah satunya kalau kita bersikap jujur, menepati janji, wah udah kita sudah terbebas nih. Ya, ibaratnya kewajiban kita kan menepati janji, wah selesai. Nah itu ya, maksudnya ke sana ya, tidak baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya. Selanjutnya bersyukur mempunyai teman yang baik dan kompak. Nah itu perlu disyukuri ya. Kalian di sini nih baik, kompak, sering berkumpul, teman-temannya enak semua. Itu kan salah satu yang patut kita syukuri ya. Yang ketiganya yaitu tidak menyakiti hati orang lain. Tidak menyakiti hati orang lain. Ya.
Kenapa? Ya salah satunya itu adalah menutupi aib orang lain, ya, menepati janji. Ketika sudah menepati berarti kita tidak menyakiti hati orang lain. Menutupi aib orang lain, kita tidak menyakiti hati orang lain. Ini semuanya, ya, pesan moral ini masuk, ya, ke dalam video, ya, tadi kita saksikan bersama. Tuh, itu ya. Nah, itu adalah pesan moralnya, ya. Selanjutnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok, ya. Pertama, kelompok 1 setuju, ya. Nah, barisan kedua kelompok 2, dan barisan yang ketiga ini kelompok 3. Ya. Silahkan studi kasus ini, ya. Studi kasusnya dari kelompok kalian nanti silakan, ini akan menjadi bahasan kalian untuk diskusi. Studi kasus yang pertama yaitu adalah seorang siswa berpamitan kepada orang tua untuk berangkat dari rumah menuju ke sekolah, akan tetapi justru malah membolos dan bermain game online, ya. Bermain game online bersama temannya di warnet. Secara otomatis sekolahnya bolos. Yang kedua, ada kasus, ya, di mana seseorang siswa tidak mau untuk bersekolah karena tidak diberikan motor baru. Nah, siapa tuh? Ya, padahal dia sudah memiliki motor walaupun lama, gitu ya. Nah, ini adalah studi kasus mensyukuri nikmat. Studi kasus yang ketiga, ya. Studi kasus yang ketiga yaitu seorang siswa bercerita kepada temannya dengan cerita yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ya. Itu ceritanya diolah biar bisa menarik daripada cerita teman-teman yang lainnya. Jadi menceritakan cerita, ya, yang tidak sebenarnya. Nah, itu kasusnya. Jadi, ya, yang terakhir adalah kasus di mana seorang siswa selalu menceritakan berbagai macam kebutuhan temannya yang tidak dia suka dan berupaya membuat malu teman tersebut, ya, sehingga tidak menutupi aib orang lain. Nah, itu adalah sudah termasuk materi-materi yang kita sampaikan. Silakan sekarang kalian berkumpul dulu, ya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berbalik, ya. Nah, satu kelompok silakan didiskusikan bagaimana dengan kasusnya. Yang kelompok 1 silakan fokus ke kasus yang 1, ya. Yang kelompok 2 fokus ke kasus 2, ya. Kelompok 3 fokus ke kasus yang 3, ya. Silakan berdiskusi, dikasih waktu 10 menit. Ya, nanti kalian presentasi di depan, ya. Nah, hasil dari bagaimana solusi studi kasus tersebut silakan, ya. Nah, sebanyak mungkin. Solusinya kira-kira apa? Oh, ya. Boleh? Enggak. Untuk presentasi yang pertama, presentasi kelompok 1 sudah siap? Sudah siap belum? Sudah siap? Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa ke depan mempresentasikan bagaimana kasus yang menepati janji ini, ya, dengan kasusnya
seorang siswa berpamitan kepada orang tua untuk berangkat dari rumah menuju ke sekolah, akan tetapi ternyata di pertengahan dia berbelok ke warnet, ya, bermain game online. Akhirnya sekolahnya bolos. Boleh di depan, silakan. Ya, singkat saja. Maksudnya tergantung di kompas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anaya Fairani. Saya Siti Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kasus 1, yaitu kasusnya tentang seorang siswa berpamitan kepada orang tua untuk berangkat dari rumah menuju sekolah, akan tetapi justru membolos dan bermain game online bersama temannya di warnet. Yaitu solusinya 1. Memberikan bimbingan pendekatan antara teman dan meminta bantuan kesiswaan, pelajar dan guru, bapak ibu guru. Silakan barangkali kelompok lain mau menanggapi, ya, mau menambahkan dan sebagainya mengenai menepati janji dengan studi kasus seperti ini. Boleh. Dari kelompok 2 atau kelompok 3. Ayo. Kesimpulannya tidak usah berjanji bila tidak bisa menepati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Silakan ke kelompok 2. Kelompok 2 dengan kasus 2, ya. Kelompok 2 dengan kasus 2 fokusnya, nanti silakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi, ya. Mau ditambah mau ada tambahan mengenai solusi atau mau pertanyaan, silakan. Oke, silakan dibuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya sekian dari kami. Bila ada kebenaran itu datang dari Tuhan dan kesalahan itu datangnya dari setan. Kita sebagai manusia hanyalah korban. Kurang lebihnya mohon maaf bila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan yang lain, bukan banyak nih, ya. Boleh. Fokus ke kasus 3, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aureli Jarosono. Saya Mia Rahmanillah. Saya Rana. Semangat dong. Nah, Sebenarnya kami di sini memaparkan studi kasus 3, yaitu seorang siswa bercerita kepada temannya dengan cerita yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, agar ceritanya tidak kalah menarik daripada cerita teman yang lain. Solusi dari kami yaitu Menegur dan memberikan arahan bahwa bersikap jujur itu lebih baik. Memberikan pengertian bahwa menjaga lisan itu lebih baik daripada cerita yang dibuat-buat. adapun pengertian menjaga lisan akan dibutuhkan oleh saudara. Dengan lidah tulisan bisa dikatakan melalui bagian atau kegurangan terhadap beberapa tidak melalui lisan yang tidak tertata menurut keterangan dan kesalahan. Lisan juga bisa meledakan yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak dikira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terdalam menimbulkan orang yang tidak bermain juga menjadi dari sampai mencapai ribuan langkah pertama. solusi udah? Udah, silakan. Tanggapan? Kelompok 1, kelompok 2. Sambil berdiri lah, sambil berdiri. Lupa tadi kami sambil berdiri. Sambil berdiri nanggapinya. Nah, Sebutkan petunjuk lisan dalam penggunaan lisan. nah. Bisa diulangi? Sebutkan petunjuk lisan dalam penggunaan lisan. 1. Ada
menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. 2. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. 3. Jangan berbicara dusta atau palsu. Cukup? Ada lagi yang menanyakan Bapak? Ya, ayo berdirilah. Pertanyaan mengenai Saya mau bertanya, boleh. apa dampak dari kalau kita tidak bisa menjaga lisan, dampaknya apa bagi diri kita dan orang lain? Terima kasih. Ayo, dijawab. Dampak karena tidak menjaga lisan. Dampak dari tidak menjaga lisan mungkin bisa menimbulkan fitnah bagi diri kita sendiri, mungkin fitnah. Fitnah, terus apa lagi? Ada juga ada bukan. Ini bisa dibaca sendiri aja kalau misalkan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak nih? Ini lanjut lagi ya ibaratnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya yaitu ada LKPD yang sudah kalian kemarin terima ya dan selesaikan. Silahkan salah kalian presentasikan ke depan dan salah satunya juga seperti quotes ya kata mutiara. Silakan berkelompok maju ya langsung singkat saja. Oke. Untuk quotesnya sudah saya ini ya bikin ditampilkan dari yang kalian kumpulkan kemarin ya. Silakan nanti untuk hard copy-nya kalian print kumpulkan ke saya ya. Ini kan baru filenya saja ya kalian kumpulkan. Oke. Yang kelompok 1 mengenai pesan menepati janji mutiara. Silakan ke depan bisa dijelaskan sedikitnya mengenai motivasi menepati janji ini ya. Saya tampilkan dulu. Nah ini ya sudah tampil. Silakan dibaca terlebih dahulu bersama-sama ya. Oke, jelas ya? Oke, silakan. Langsung saja. Bukan berapa kali kamu bisa berjanji, tapi berapa kuat kamu menepatinya. Kalau kemarin berjanji, kemudian kamu mengingkarinya, berarti janji-janjimu adalah janji palsu. Karena cuma orang munafik yang berani ingkar janji. Nah, silakan. Jelaskan sedikit dong. Barangkali ada teman kalian belum paham. Boleh? Ya kalian Jadi, intinya nggak usah janji-janji kalau nggak bisa ditepati. Karena cuma orang munafik yang bisa mengingkari janji. Kita kan nggak mau ya disebut orang munafik. Mantannya. Nah, gitu. Nggak mau ya. Tapi BKI lebih manis dari janji kamu. Nah, oke. Sudah selesai ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Ini adalah pesan mutiara yang kalian kumpulkan kepada saya ya. Silakan maju ke depan kelompok 2 untuk menjelaskannya. Ayo kelompok 2 maju dong. Dibaca dulu bareng-bareng nanti dijelaskan. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak kamu dapatkan setelah memanjatkan doa. Pikirkanlah nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang Allah berikan kepadamu tanpa kamu memintanya. Ya, jelaskan sedikit. Kesimpulannya, jadi kita harus Ada kesana, audiens. harus lebih pandai bersyukur walaupun kita sudah berdoa namun doa itu masih belum dikabulkan oleh Allah. Kita harus tetap bersyukur karena ada banyak hal yang Allah berikan walaupun kita tidak memintanya ya.
Nah, silakan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 nih, menjaga lisan. Ya, kelompok 3 silakan maju. Silakan maju. Oh iya lupa ya. Ya, kalian tadi. Ya, silakan. Ayo. Ini yang kalian kumpulin kemarin. Ya. Boleh? Bareng-bareng. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Nah, silakan dijelaskan kata mutiara, pesan mutiara yang kalian sampaikan. Silakan ke sebelah sana lihatnya. Ya. Ayo. Jadi tergelincirnya kaki itu lebih tergelincirnya kaki itu lebih selamat adalah maksudnya masih mending terpeleset daripada terpelesetnya lidah. Karena kalau sudah tergelincirnya lidah maka itu akan ditimbulkannya sebuah fitnah, gibah dan lain sebagainya. Oke. Cukup? Ya, silakan. Oh, terima kasih atas presentasi mengenai kata-kata mutiara yang sudah disampaikan. Ya, itu silakan ya. Kalian tentu dari materi yang sekarang banyak hikmah yang kalian dapat. Silakan diambil yang paling baiknya, yang jeleknya silakan dibuang. Ya, karena dengan menjaga lisan, menepati janji, mensyukuri, dan menutupi aib orang lain itu adalah sebuah karakter baik. Ya, karakter baik, dan itu menguntungkan buat siapa? Bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Oke, baik. Silakan untuk LKPD-nya yang sudah dibagikan kalian nanti dikumpulkan ya, diisi dan dikumpulkan kembali. Itu ada di modul ya. Sosok yang memenuhi janji atau menepati janji. Nah, ini ya. Yang pertama, tidak mudah membuat janji apabila ragu atau tidak yakin dapat menepatinya. Jadi jangan sampai kita asal janji, oh besok saya nyamper. Untuk apa? Untuk makan bareng, untuk belajar bareng. Padahal ternyata itu hanya asal. Ya, jangan sampai. Ya. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar. Yang kedua adalah membuat komitmen kepada diri pribadi. Ya, apabila sudah berjanji dan berusaha semaksimal mungkin untuk menepatinya. Karena menepati janji itu gampang susah ya. Nah, makanya kita perlu komitmen dengan siapa? Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita pribadi masing-masing. Yang selanjutnya adalah konsisten dalam berdoa bersama sebelum kita pulang. Pimpin, KM. Baca surat Al-Asr. Sebelum pulang, marilah kita sama-sama membaca doa. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Oke, anak-anak sekalian,
atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa untuk PR dan tugasnya diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.